Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Maria. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang konsep keluarga Islam dan mawaris. Baik, langsung saja. Pengertian keluarga. Dalam Al-Quran, kata keluarga disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz ahlun, kurba, dan ashiroh. Yang pertama ahlun, Ar-Raghib menyebutkan ada dua ahlun, yaitu ahlul arrojul adalah keluarga yang senasab seketurunan, mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal. Kemudian ahlul al-Islam adalah keluarga yang seagama. Yang kedua, kurba. Sahwi menyebutkan bahwa kurba adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan. Yang ketiga, ashiroh. Al-Raghib menyebutkan ashiroh adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak. Sedangkan menurut istilah terminologi dalam Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut, dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Kemudian konsep keluarga dalam Islam. Islam menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga, serta menjadikannya sebagai amal ibadah dan sunnah para nabi. Al-Quran menyebutnya sebagai anugerah terbesar dan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam keluarga tersemai rasa tentram, cinta, kasih sayang, dan kelembutan antara suami dan juga istri. Sehingga Islam menganjurkan untuk mempermudah proses pernikahan dan membantu seorang pemuda untuk menikah agar dapat terhindarkan dirinya dari maksiat. Islam memberikan kehormatan penuh kepada setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab besar pada ayah dan pada ibu untuk mendidik anak-anaknya, sedangkan pada anak untuk memelihara dan menaati keduanya sampai tutup usia dan berbuat baik kepada keduanya, dan ini merupakan ibadah. Dalam hal nafkah sekalipun, Islam menganjurkan agar para orang tua tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan untuk menjaga hak-haknya meskipun bersifat lahiriah. Konsep keluarga menurut Islam secara intinya tidak berbeda dengan bentuk konsep keluarga sakinah yang ada pada syariah Islam, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Akan tetapi, hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban atau peran suami istri dalam rumah tangga. Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam Islam. Konsep keluarga dalam Islam, kewajiban suami. Yang pertama, memberikan mahar pada istri terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 dan 24, serta memberikan nafkah berupa kebutuhan-kebutuhan sehingga memiliki satu tingkatan dari istrinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 dan Surat At-Tolak ayat 7. Yang kedua, kewajiban suami lainnya adalah menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Yang ketiga adalah menjaga keluarga dari dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang keempat, terakhir, suami wajib memberikan rasa tenang kepada istrinya serta memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya agar tujuan dan pernikahan tersebut dapat terwujud, yaitu kehidupan keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warohmah. Kewajiban istri yaitu taat dan patuh kepada suaminya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 dalam batasan syariah Islam. Yang kedua, selain itu istri juga harus mengupayakan untuk melaksanakan fungsi reproduksi secara baik dan sehat. Adapun penentuan kapan dan jumlah keturunannya dilakukan dengan musyawarah keduanya dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian mawaris. Secara bahasa atau etimologis, kata mawaris berasal dari al-miraj yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lain. Sementara bila ditinjau dari segi istilah, al-miraj adalah berpindahnya kepemilikan hak orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup atau yang kita kenal sebagai harta waris.
Peralihan warisan kepada ahli warisnya sudah diatur sedemikian rupa dalam ilmu mawaris, dengan landasan hukum bersumber kepada dua hal yang paling utama dalam ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan serta bagian yang didapatkan oleh setiap ahli waris yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 11. Yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, bila dia yang meninggal memiliki anak. Dan bila dia yang meninggal tidak memiliki anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3 harta warisan. Bila dia yang meninggal memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6 harta warisan. Pembagian-pembagian di atas akan dipenuhi setelah wasiat yang dibuatnya, setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Yang kedua, hadis. Hadis yang dijadikan dasar dalam ilmu mawaris adalah hadis riwayat Muslim, yang bunyinya, bagilah harta warisan kepada ahli waris, ashabul furud, sesuai dengan ketetapan kitabullah, sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikanlah harta pusaka atau warisan kepada orang-orang yang berhak sesudah itu. Sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. Dari kedua hadis di atas sudah jelas bahwa harta warisan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini adalah ahli waris. Namun, bila masih terdapat sisa dari harta warisan tadi, maka harus diberikan pada pihak laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris. Kemudian rukun dan syarat mawaris. Yang pertama, al-muwaris atau pewaris, yaitu orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Dengan syarat adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal, baik secara hukum maupun medis. Yang kedua, al-waris atau ahli waris. Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan, meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al-mawaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Yang ketiga, tirkah. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat yang sesuai syariat agama Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Kemudian sebab-sebab memperoleh warisan. Yang pertama, adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, yang artinya hubungan nasab antara orang yang memberi warisan atau al-muwaris dengan orang yang diwarisi, dan hal ini disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. Yang kedua, adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah sebab mendapatkan warisan, dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah dilakukan dan terjadi hubungan antara suami istri meskipun belum terjadi suatu persetubuhan. Yang ketiga, karena wala. Wala adalah sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan seseorang hamba di kemudian hari. Budak atau hamba sahaya tersebut menjadi kaya jika bekas hamba atau budak tersebut yang dimerdekakan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan tersebut. Sekian
presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.